Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat maghrib rahmatullah. Langsung saja, dalam diri manusia itu terdapat organ yang berperan sangat penting dalam mempengaruhi hidup seseorang, yaitu namanya hati. Hati ini diibaratkan sebagai raja yang memiliki kuasa penuh dalam memberikan perintah pada anggota tubuh lainnya. Bila hati seseorang itu dalam keadaan baik, maka seluruh anggota pada tubuh kita akan menjadi baik. Bila hati yang ada pada tubuh kita ini buruk atau tidak stabil, maka otomatis anggota tubuh yang ada dalam diri kita pasti ikut tidak akan baik atau tidak stabil sesuai sabda Nabi. Hadirin rahmatullah, mengingat begitu pentingnya peran hati dalam diri manusia itu, maka perlu adanya upaya untuk merawat, stabilitas agar hati yang ada pada diri kita ini tenang. Hati yang tidak stabil maka akan menimbulkan rasa gelisah, menimbulkan rasa galau, gundah gulana, atau bahkan merasa hidup ini merasa tidak akan bermakna saja seperti itu. Maka dari itu Imam Nawawi dalam kitab Masabul ini mengutip dari qaul para ahli hikmah, dokter hati. Beliau menuturkan bahwasanya bila hati kita ini dalam kegelisahan, gundah, tidak stabil, maka obat hatinya itu yang pertama adalah dibuat untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan kita berzikir selalu mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenteram. Bila hati kita selalu gelisah, gundah, tak stabil, malas, mari kita gunakan untuk berzikir. Bila hati kita ingin tenang, maka obatnya adalah berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya hati kita menjadi tenang, tentram, maka obatnya yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah itu bisa dengan mengucapkan kalimat thayyibah apapun. Hasbunallah, la haula la ilaha illallah, ya Rahman ya Rahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, macam-macam. Atau dengan cara kita saat berdoa atau bermunajat kepada Allah, itu juga merupakan kategori berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus Imam Nawawi. Yang kedua, bila hati kita ini gelisah, dilanda kegelisahan, tidak stabil, gundah gulana, galau, obatnya yang kedua adalah liqa'u auliya, bertemu dengan para wali Allah. Memang para wali Allah atau kekasih Allah ini
orang-orang yang diberi keistimewaan, orang yang memiliki keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kalau kita bertemu dengan kekasih Allah, itu juga menjadi obat agar hati kita menjadi tenang, agar kita menjadi tenang yang bertemu dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di sampingnya, jika kita tidak menemukan wali Allah, kekasih Allah, ya carilah bertemulah dengan para ulama atau orang-orang soleh. Berteman dengan orang soleh, para ulama, maka hati kita akan menjadi tenang. Jejer itu senang, tenang hati, gelisah pun hilang. Kumpulono wong kang soleh, wong itu nek pengen wangi, ya kumpulannya biasanya mek wong sing wangi. Al-mar'u ma'aman ahibbah. Seseorang itu akan dicintai orang lain karena dia sering bersamanya. Kumpulono wong kang soleh, kumpulono. Insyaallah membuat diri kita, hati kita ini jika gelisah akan berubah menjadi tenang. Gowo dhewe biasanya ngoten. Niku terus Imam Nawawi di dalam kitab Nasrullah. Kemudian yang terakhir, kalau hidup kita, hati kita ini dilanda kegelisahan, maka obatnya, tergantinya adalah kalau kamar meresapi perkataan para ahli hikmah. Para ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu alladzi yadullu ala khairan ad-dunya wal akhirah. Orang-orang yang selalu menunjukkan kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kita datang majelis-majelis taklim, kita datangi pengajian para ahli pakar ilmu, para masyayikh, kiai-kiai. Kita sering datangi pengajian, majelis-majelis taklim. Kita ambil hikmah, kita ambil ilmu, pelajaran yang telah disampaikan oleh para ahli hikmah, orang-orang pakar ilmu, orang-orang yang bijak dalam menuturkan ilmunya. Kita ambil hikmahnya. Insya Allah dengan begitu hati kita yang semula gelisah galau, insya Allah akan berubah menjadi tenang, tentram. Karena kumpulannya itu sering-sering ambek wong sing soleh, kumpulannya ambek wong sing alim ulama. Insya Allah terbawa dengan sendirinya, menjadikan hati kita ini bisa menjadi tenang, yuki, dan terus keterangan barokah, manfaat, dan khususnya dari Allah dan dengan saya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.